sejumlah besar orang mengikut dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri." Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita membayangkan kalau seandainya kita datang kepada orang lain dan berkata, waktu dia sedang menderita atau sedang mengalami sebuah masalah, lalu kita ikut bersedih, ikut bersimpati, berempati. Justru ketika kita ikut bersedih, bahkan ikut menangis, tapi orang itu malah berkata kepada kita, "Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu." Saudara, peristiwa ini yang sedang terjadi pada perempuan yang mengikuti Yesus pada perjalanan salib atau yang kita kenal dengan Via Dolorosa, yang dimana Yesus harus disalibkan di Bukit Tengkorak ataupun di Bukit Golgata. Tahukah saudara, Alkitab mengatakan dalam perjalanan salib itu banyak orang yang mengikuti dia. Tentu yang mengikuti ini ada beberapa alasan. Yang paling banyak yang mengikutinya adalah para pembencinya, yang mengharapkan dan menginginkan kematiannya, yaitu termasuk para imam, ahli Taurat, bahkan juga orang-orang yang dihasut oleh para ahli Taurat, bahkan imam pada kala itu. Maka saya yakin dan percaya betapa pada kala itu Yesus dibuli, dihujat, bahkan juga serdadu, bahkan tentara Romawi mencambuk, menganiaya, meludahi, bahkan juga memaksa dia untuk memikul salib. Karena dia tidak mampu lagi memikul salib, maka salibnya itu harus dipikul oleh yang bernama Simon dari Kirene. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah banyaknya orang yang membencinya, yang menghujatnya, bahkan yang selalu berkata salibkan dia, atau orang berkata biarkan dia mati. Maka di tengah-tengah orang seperti itu ternyata ada sekelompok orang, atau Alkitab mengatakan ada banyak perempuan. Mereka tidak membenci Yesus, tetapi mereka justru mengasihi Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan di keramaian orang yang menghujat Yesus? Tapi ternyata ada orang juga yang menangis, bersedih melihat penderitaan Yesus. Kita boleh memahami wanita-wanita ini melihat keadaan Yesus yang sangat menyedihkan, di mana tubuhnya bercucuran darah, bahkan dagingnya tercabik-cabik oleh luka, bahkan mahkota duri di atas kepalanya, dengan mungkin fisik yang sudah lemah dan tertatih-tatih. Maka saudaraku, perempuan-perempuan yang tidak membenci Yesus sudah pasti ikut bersedih, sudah pasti ikut menangis. Pun juga begitu saudara, kita tahu bahwa perempuan itu bicara apa-apa, saking terlalu otoriter itu suami, nah biasanya dia akan nangis. Tapi beda kalau istri bisa menguasai suami, oh dia tidak nangis, karena dia merasa masih bisa menguasai. Nah, yang saya maksud begini saudara, dapatkah kita bayangkan wanita yang mengasihi Yesus pada kala itu sebenarnya ingin membela Yesus, supaya Yesus tidak mengalami penderitaan itu. Tetapi mereka tidak punya kuasa, tidak punya daya. Dalam kata lain, mereka berpikir, wah, Yesus yang sebaik ini setiap hari melakukan mujizat, menolong orang, tidak ada salah, tidak ada cacat celah, kok diperlakukan kasar seperti ini? Sebenarnya mereka mestinya, Yesus ini tidak pantas dan tidak layak menerima penderitaan ataupun aniayanya sesulit ini ataupun sesadis ini, gitu kira-kira. Jadi luapan perasaan mereka saudaraku sebenarnya ingin membela Yesus dalam sebuah belas kasihan, tapi mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa buat apa-apa, mereka tidak mampu, maka mereka menangis. Tetapi hal yang sangat kontroversi atau sesuatu yang berbanding terbalik merupakan respon Yesus. Ketika mereka menangis di tengah-tengah orang yang menghujat Yesus, Yesus tidak berkata pada mereka, wanita-wanita, terima kasih ya kamu sudah prihatin dengan aku. Hai perempuan-perempuan Yerusalem, terima kasih ya kalian peduli dengan aku. Tolong ya doakan aku ya. Atau Yesus tidak berkata, wah ternyata kalian orang-orang baik, masih ingat aku, masih peduli dengan aku. Walau aku seperti ini kamu masih perhatikan aku, masih peduli aku. Bukan itu yang dikatakan Yesus. Tapi Yesus justru berkata kepada orang yang membela atau yang berbelas kasihan kepada dia, hai wanita-wanita Yerusalem,
Tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anak. Saudara bisa bayangkan kenapa Tuhan Yesus bicara begitu, saudara? Alasannya adalah, tahukah saudara, kalau biasanya ada orang berkata kepada kita seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, katakanlah mungkin orang yang kita kenal, dia punya masalah, punya musibah, atau punya persoalan. Lalu kita datang mengelus-elus dia dan berkata, sabar ya Eda, atau sabar ya Ito, atau sabar ya Mae, atau sabar ya Pak. Tapi saudara, pada kala itu, dia menepis tangan kita dan berkata, jangan hibur aku, hiburlah dirimu. Jangan peduli sama aku, pedulikanlah dirimu. Maka kalau seperti ini berarti dua hal bisa kemungkinan yang menjadi alasan dia mengatakan kepada kita, tidak perlu kau menghibur aku, hiburlah dirimu sendiri. Berarti yang pertama, mungkin orang itu tidak suka pada kita, tidak senang dengan kita. Atau dalam kata lain, mungkin membenci kita sehingga dia tidak mau terima apapun yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada dia, termasuk waktu dia berduka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau orang mengatakan seperti itu kepada kita, bisa jadi penyebab penderitaannya itu adalah kita. Tetapi kita tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, atau seolah-olah kita bukan bagian dari masalah itu. Makanya dia berkata, berbelas kasihan atau membela mendukung aku, tapi engkau justru harus menangisi dirimu, sebab oleh dosamu lah, oleh pelanggaranmu lah, oleh karena kebejatanmu dan oleh karena pelanggaranmu lah membuat aku seperti ini. Itu yang Tuhan mau katakan pada kita hari ini dalam Jumat Agung ini. Berapa banyak di antara orang Kristen seperti kita hanya memaknai Jumat Agung dengan busana dalam nuansa hitam, walau itu tidak bermasalah. Tidak ada masalah maksud saya. Bahkan juga kita mendesain ataupun juga meramu ibadah dengan syahdu, dengan teduh. Lalu suasana bisa diiringi dengan musik-musik yang mungkin memacu perasaan kita. Bahkan ada juga beberapa ibadah bisa dibantu dengan memutar video singkat ataupun video klip tentang bagaimana Yesus disiksa dan dianiaya. Atau ada yang membuat fragmen dengan penyiksaan seperti itu. Maka dengan suasana ibadah yang begitu menyedihkan itu, kita meneteskan air mata sembari mengingat penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam penderitaan fisik dan jasmani. Maka kita cuma memaknai dalam sebuah kesedihan badani, cuma dalam kesedihan jasmani. Tetapi saya memberitahukan kepada kita, Yesus tidak meminta simpati kita dalam hal itu. Dia tidak menginginkan tangisan kita kepada penderitaannya, tapi kita diinginkan Tuhan menangisi kita atas dosa kelemahan kita yang sampai hari ini korban Kristus belum bisa mengubah kita menjadi orang yang benar di dalam hadapannya.
Engkau yang masih terikat dengan perzinahan, engkau yang masih terikat dengan perjudian, engkau yang terikat kemunafikan, iri hati, pertikaian, kepahitan. Kenapa Yesus yang menderita tidak menggugah hatimu? Kenapa Yesus yang menderita, yang tersalib, yang juga berkorban begitu luar biasa, tidak mendorong hatimu untuk hari ini saya beritahukan pada kamu dan saya pun masih orang yang keras hati, keras kepala. Tapi kita harus berkata, Tuhan, aku menangisi diriku yang belum punya ketepatan seperti yang kau kehendaki. Memang secara face, secara wajah, secara tampilan luar, aku sepertinya tidak bermasalah. Tapi hatiku sering menilai orang dengan caraku sendiri. Aku memang mangguk-mangguk di depan orang, tapi hatiku merendahkannya oleh karena dia lebih rendah ekonominya dari aku. Aku bisa mungkin senyum-senyum kepada orang lain, tapi aku menghakimi dia dalam pikiranku. Aku bisa saja seperti berkata, Tuhan engkau segalanya bagiku, tapi pada kenyataannya aku nyaris tidak memikirkan. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus pernah berkata begini, kalau kita jujur sebenarnya nyaris kita nggak pernah memikirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan dia mengatakan, pun kalau kita memikirkan tentang Allah, mungkin kita memikirkan tentang Allah pada masa 2 jam ibadah kita, itu pun belum tentu. Sekarang tanya hatimu, tanya kita masing-masing, pernahkah engkau memikirkan Allah? Dan seharusnya pikiran kita harus menjadi pikiran Allah. Segala sesuatu yang harus kita lakukan harus punya ketepatan seperti yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Sebabnya kita berkata, dirimu bukan milikmu lagi. Kristus yang mati yang kita peringati hari ini menebus kita. Tidak ada alasan yang pantas membuat kita dibela. Tidak ada alasan yang layak menjadi alasan kita ditebus. Tapi oleh karena sebuah kasih yang ada pada diri Allah, yang Allah tidak mungkin menahan kasihnya melihat kita yang akan binasa. Maka itu sebabnya saudara, kasih yang mendorong dia harus rela mati tergantung di kayu salib. Maka yang kita tangisi bukan kesedihan bagaimana dia menderita di sana, tapi kita mesti bersedih sampai hari ini kita belum bisa memutuskan untuk sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan kepada wanita-wanita, hai wanita-wanita Yerusalem, tangisi dirimu, tangisi anak-anak. Maka kita juga sebagai orang tua, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita lah tanggung jawab kita. Baik anak jasmani kita ataupun anak-anak rohani, itu adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Seberapapun kita yang hadir hari ini, mungkin ada orang tua yang mendengar, ataupun ada yang masih muda yang belum menikah. Saya mau tanya pada saudara, jawab dalam hati. Seberapa banyak engkau bicara tentang Tuhan kepada anak-anakmu? Seberapa banyak engkau bicara tentang Tuhan kepada keturunan? Atau kita cuma bicara bagaimana kita meraih apa yang ada dalam dunia ini? Walaupun saudara kita mesti menjadi anak-anak Tuhan harus produktif, harus maksimal. Tapi seringkali kita tidak meluangkan waktu, tidak meluangkan pikiran untuk kita bisa menggiring anak-anak kita, anak-anak jasmani, anak-anak rohani kepada Tuhan, seolah-olah kita berpikir bahwa tanpa membicarakan, tanpa mengarahkan, tanpa mengingatkan, tanpa mendorong mereka dengan sendirinya akan berjalan. Itu yang sebabnya Yesus mau menegur kita hari ini. Jangan seolah-olah kita ada bersimpati, berempati kepada penderitaan Tuhan, lalu kita menganggap Tuhan sudah dimuliakan. Ternyata Tuhan tidak dimuliakan oleh perasaan-perasaan sedih itu. Tuhan tidak dimuliakan oleh empati dan simpati kita. Tapi yang Tuhan inginkan bukan simpati belas kasihanmu kepada penderitaannya, tetapi pertobatanmu oleh penderitaannya. Sebab kita sadar kitalah penyebab penderitaan itu. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, kenapa Yesus mengatakan, hai perempuan-perempuan Yerusalem, tangisi dirimu? Sebab pada kala itu Yesus tahu
kematiannya adalah untuk memastikan tujuan hidup kita. Dan kematiannya adalah sebuah jalan yang sudah ditentukan atau sudah harus dia jalani. Jadi Yesus menjalaninya tidak dalam kesedihan, tapi dalam sebuah kepastian. Makanya ada pernyataan begini, makanya orientasi kita sebagai orang Kristen bukan pada orientasi hidup kekinian, tapi orientasi hidup kepada kekekalan. Maksudnya gimana, saudara? Tuhan mengarahkan orang-orang yang menangisi Yesus secara fisik pada kala itu. Jangan sampai pikiran mereka hanya terfokus kepada penderitaan Yesus secara fisik, tapi harusnya mereka melihat apa yang dihasilkan lewat penderitaan Yesus itu. Kalau memang kita lihatkan orientasi hidup kepada kekinian pada kala itu, apa yang terjadi pada saat itu? Yesus menderita, Yesus tidak berdaya secara daging, Yesus juga saudaraku disalibkan. Apa yang ada di pikiran kita kalau kita melihat Yesus setakat itu atau sebatas itu? Maka dalam pikiran kita, wah, Tuhan yang baik, yang hebat, yang banyak menolong, bahkan melakukan mujizat yang bisa membangkitkan orang mati. Sudah tamat deh hidupnya, habis deh riwayatnya. Karena yang kita tahu bahwa Yesus mati, artinya sudah selesai. Nggak ada harapan apa-apa lagi tentang dirinya. Atau tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan lagi dari dia. Makanya Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Artinya jangan kamu fokus kepada apa yang terjadi hari ini, tapi engkau harus melihat apa yang dihasilkan dari kematianku. Artinya di balik kematian Yesus, surga terbuka kepada kita. Di balik kematian Yesus, kita menerima penebusan. Dan di balik kematian Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan di balik kematian Yesus, dia akan berada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya Yesus mengatakan kepada kita, kalau engkau fokus kepada penderitaanku hari ini dengan sebuah kesedihan, itu tidak ada artinya, tetapi engkau harus menangisi dirimu. Sebab aku sudah memastikan penderitaanku akan menghasilkan sebuah kehidupan yang kekal, atau sebuah jalan, atau memberikan jalan bagi kehidupan kekal, atau menjadi jembatan bagi kita untuk menghubungkan kita kepada Allah. Tetapi sekarang persoalannya adalah engkau harus bisa melihat itu, bukan cuma melihat apa yang kau lihat hari ini, tapi engkau melihat apa yang tidak kau lihat, tetapi itu benar-benar nyata. Dan Hawa dia sudah membentuk kita dalam pikirannya. Makanya ada sebuah kesepakatan, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kan itu dicipta dulu, atau dibentuk dulu, atau dilihat dalam sebuah pikiran Allah, lalu menjadi nyata dalam dunia fisik, lalu kita melihatnya. Artinya apa, saudara? Hari ini memang kita belum melihat surga secara fisik, belum melihat kerajaan Allah itu secara kasat mata kita. Tapi mestinya itu bisa melihat dalam pikiran kita. Kita bisa melihat dalam iman kita bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang real, yang kelak kita akan miliki, dan kita akan ada bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, kita mesti menangisi diri kita kalau Yesus sudah pasti ada di sebelah kanan Allah Bapa pada kala itu. Sebab dia sudah memastikan perjalanannya sampai finishing well. Dia tidak ragu sedikit pun. Fisiknya boleh lemah hari itu, penuh dengan cambukan, dengan tubuh yang sangat memprihatinkan. Tetapi saudara, dia sudah memastikan pasti akan taat dan pasti akan memenangkan kematian itu. Itu sudah dia pastikan. Makanya kita mubazir, kita berbelas kasihan kepada dia. Sebab dia sendiri sudah menerima dan sudah meyakinkan dia akan menang. Tetapi yang menjadi persoalan kita, saudaraku, yang masih harus terus berjalan, yang harus masih terus bertindak. Itu sebabnya hari ini dalam Jumat Agung ini, mari kita mulai mengintrospeksi diri kita. Jangan fokus kepada apa yang kau alami hari ini, tapi lihatlah apa yang akan dihasilkan dari penderitaan yang kau alami hari ini. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, penderitaan ringan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau hari ini kau mungkin seorang istri, kau teraniaya, tersiksa oleh suamimu yang kasar. Bukan cuma mulutnya kasar, tangannya juga kasar, penghasilannya juga kasar, saudara. Karena penghasilannya pas-pasan. Saudara, bayangkan betapa kamu menderita dalam hal itu. Tapi kalau kau seorang ibu hanya fokus kepada orientasi hidup yang terkini dalam dirimu, yang kau lihat, waduh, apalah masa depanku, gak ada gunanya lagi hidupku, suamiku juga begini, aku menderita, ekonomiku juga hancur, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Anda pasti akan lemah.
Anda pasti tidak akan punya kekuatan untuk berjalan. Tetapi kalau engkau melihat apa yang akan dihasilkan melalui penderitaanmu itu, maka engkau akan bisa bersuka cita menjalani kehidupan itu. Yang saya maksud begini saudaraku, jangan saudara pikir ketika saudara mungkin begitu bersabar menghadapi suami, tetapi saudara menderita, tetangga pun mungkin komplain pada saudara, kok sabar kali kamu sama suamimu itu, ngapain kamu bertahan, bagus kan cerai aja, bagus tinggalin aja. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus saudara, Anda cuma fokus kepada apa yang sedang terjadi, pasti putus asa. Tapi kalau engkau berkata, aku tahu, aku tidak hanya berfokus kepada apa yang kualami hari ini, tapi di balik dari ketekunanku, di balik kesabaranku, di balik kesungguh-sungguhanku, ada Tuhan yang sedang menyediakan upah dari sebuah ketekunan, bahkan kesabaranku. Katakan amin. Sama seperti kita mengampuni orang itu susah. Kita mengampuni orang yang mungkin melukai kita, kita dirugikan. Kita mungkin sudah difitnah, bahkan kita juga diperlakukan kasar. Betapa kita merasa rugi dan teraniaya sebenarnya. Secara mental kita teraniaya. Lalu kalau kita fokus kepada keadaan itu, apa yang kita pikirkan? Persetan semuanya ini. Apa artinya ini penderitaan ini? Tapi kalau engkau tahu di balik penderitaan yang kau alami, ada Tuhan yang menilaimu. Ada Tuhan yang menyiapkan berkat kepadamu. Ada Tuhan yang akan memberikan upah kepadamu. Maka engkau pasti akan bertahan. Segala aku berkata, aku tahu aku dirugikan, aku tahu aku disusahkan. Tapi di balik dari penderitaan yang kualami, ada upah yang Tuhan telah berikan kepada aku. Dan aku mau berjalan mengarah kepada kerajaan surga. Katakan amin. Saya juga mengerti saudara, tidak susah bagi kita lepas dari kelemahan kita. Ada beberapa mungkin kelemahan yang sulit kita bebas dari situ. Dan dikala kita berjuang, rasanya saudara itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Makanya saudara, penderitaan Yesus mengajari kita bahwa di balik salib yang sangat mengerikan itu, ada kehidupan kekal yang sungguh tak ternilai. Kalau kau juga hari ini mati-matian mematikan keinginan dagingmu, walau itu tidak mudah. Seleramu terpancing. Mungkin saudaraku, daging saudara juga mulai terbuai. Tapi di situ engkau berkata, aku mesti menyalibkan diri, menyalibkan dagingku. Walau seperti kita mengerang. Artinya, aduh sebenarnya aku masih rindu, masih pingin melakukan itu, berbuat itu. Aduh sebenarnya aku mau jambak dia. Aduh aku mau ludahi dia. Aduh aku mau balas dia sebenarnya. Tetapi saudara, waktu penderitaan itu saudara tanggung seperti Yesus. Tekun memikul salib tanpa membantah. Orang lain berbelas kasihan dengan air mata, tapi justru berkata, tangisi dirimu. Sebab Yesus tahu apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Maka ketika engkau tahu apa yang kau lakukan dalam kesulitan-kesulitan itu, di balik penderitaanmu ada kemuliaan kekal yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Amin. 2 perkara ini yang mau sampaikan bagi kita hari ini. Tangisi dirimu, bukan tangisi penderitaan Tuhan. Sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan, bukan menangisi penderitaannya. Sebab dia sudah memenangkan penderitaan itu. Sekarang tangisi dirimu. Kalau sampai hari ini belum tergugah hati saudara untuk hidup sepenuhnya kepada Tuhan, lalu tangisi juga diri saudara. Kalau kau tidak bisa melihat sesuatu yang kekal dalam dirimu, di balik penderitaan iman yang kau alami hari ini, di balik kesulitan-kesulitan iman yang kau alami hari ini, ada sebuah upah dalam kekekalan. Engkau harus bisa melihat itu dalam mata iman, supaya engkau punya spirit, punya kekuatan oleh Roh Kudus berjalan dalam kehidupan iman. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.